Oke, Ibu minta perhatiannya. Sebelum Ibu mulai ngajar, Ibu minta HP-nya jangan dimainkan. Sebelum Ibu nanti minta kalian boleh menggunakan HP kalian. Oke? Oke. Yang ada di atas meja adalah buku. Beda. Ya. Yang lainnya taruh di belakang. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang ketua kelas boleh untuk pimpin doa. Baik, guru dan dengan kita belajar kira-kira berapa? Mulai. Berapa terjadi? Jalan. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk pelajaran ini adakah teman-teman kalian yang bisa hadir? Ada beberapa orang. Satu orang itu. Berarti yang lainnya hadir ya? Ya, Bu. Oke, di sini materi kita yaitu teks argumentasi. Ada yang tahu apa itu teks argumentasi? Tulisan atau karangan? Ya. Ada lagi? Oke. Di sini materi pembahasan itu ada yang pertama pengertian teks argumentasi, setelah itu menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Yang ketiga yaitu menentukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Yang terakhir yaitu menulis teks argumentasi. Nah, di mana teks argumentasi adalah jenis teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis yang didukung oleh alasan, bukti, dan fakta-fakta untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan penulis. Ya, kita lanjut. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Nah, yang dimana untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, kalian disuruh bacalah seluruh paragraf dengan cermat, lalu mengidentifikasikan kalimat utama yang berisi inti argumen penulis sebagai ide pokok. Setelah itu, temukan kalimat-kalimat penjelas yang memberikan bukti, alasan, contoh, atau data untuk mendukung kalimat utama tersebut. Nah, di sini juga terdapat memahami ide pokok. Nah, di mana ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau bacaan yang berfungsi sebagai inti pembahasan yang ingin disampaikan penulis dan biasanya didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Oke. Ide pokok juga dapat dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Ada yang tahu? Iya, ada lagi? Suaranya Isinya dapat dijabarkan sebagai terperinci melalui kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan penjelas. ya. Oke, kita lanjut. Yaitu yang selanjutnya memahami ide pendukung. Yang dimana ide pendukung merupakan gagasan yang berisi penjabaran ide pokok. Melalui ide pendukung, ide pokok diuraikan dengan detail dengan kalimat-kalimat penjelas. Ide pendukung juga berkedudukan dan berfungsi sebagai penguraian dan penjelas ide pokok. Nah, di sini juga
Kalimatnya menggunakan kata-kata atau istilah-istilah khusus. Oke, kita lanjut. Yang C yaitu menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Nah, di mana teks argumentasi ini digunakan penulis untuk menyampaikan gagasan atau pendapat mengenai topik atau permasalahan tertentu dengan dilandasi data dan fakta sebagai argumen atau alasan dan bukti teks argumentasi. Juga dapat ditandai dengan mengandung opini dan fakta sekaligus. Nah, di sini kalian juga bisa menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Di sini ada membedakan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Oke. Yang pertama yaitu kalimat fakta dalam teks argumentasi. Pernyataan yang mengandung informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Itu kalimat fakta. Kalau kalimat opini, yaitu dalam teks argumentasi, kalimat yang berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan pribadi penulis tentang suatu topik. Oke, kita lanjut. Yang B yaitu menulis teks argumentasi. Dalam teks argumentasi, data dan fakta adalah hal utama yang dipaparkan sebagai argumen. Argumen atau alasan dikemukakan untuk memperkuat gagasan dan pendirian dalam persoalan tertentu. Nah, di sini juga kalian kalau sebelum menulis teks argumentasi itu, kalian berarti harus Oke. Di sini juga terdapat struktur teks argumentasi yang dimana struktur teks argumentasi secara garis besar terdiri atas 3 bagian, yakni setelah itu pembahasan atau dan yang terakhir yaitu Nah, pendahuluan atau tesis yang memperkenalkan topik dan tujuan argumen, sedangkan pembahasan yang menyajikan data, fakta, dan alasan yang logis untuk mendukung pendapat. Yang kesimpulan atau penutup itu yang merangkum kembali inti dari teks argumen serta menegaskan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Di sini Ibu ada LKPD. Nanti kalian kerjakan sesuai kebutuhan di sini. Oke, kelompok 1 yang sebelah kirinya Ibu, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sebelah kanannya Ibu. Oke. Ya, ini LKPD-nya nanti kalian kerjakan. Itu ada bukunya. Iya, perhatikan semua di depan. Di sini kita kalian setiap kelompok menulis teks argumentasi. Setelah itu kalian salah satu dari kelompok kalian ke depan lalu mempresentasikan. Iya, satu kelompok 1 orang yang maju. Di sini ini sama. Ini nah, ini kan semuanya ini kan. Di sini terdapat yang
Dari setiap kelompok berarti kalian tunjukkan salah satu orang untuk membacakan teks aktivitas yang kalian tuliskan. Paham? Oke. Yes, kertas tengah aja. Oke, kalian diskusi ya. Di sini kan berarti semuanya ikut. Di sini kalian diskusi. Jadi sendiri semuanya tiga. Boleh maksudnya kan? Di sini ada yang kalian tidak boleh jangan diisikan aja. Kalian boleh hanya satu dua. Yang bagian tiga itu kan setelah itu jawab pertanyaannya saya sudah jadi kalian jawab sesuai dengan teks aktivitas yang kalian buat yang kalian kerjakan. Nanti kalian tunjukkan hasil gunakan HP kalian untuk tapi dengan satu syarat, pengerjaannya jangan ribut, kerjaannya dengan tangan bukan dengan mulut. Paham? Oke. Kalau di kelompok kalian punya untuk diskusi, oke diskusi tapi jangan terlalu ribut diskusinya. Oke. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan. Ya, Bu. Nah, perhatian semua di depan. Oke, fokus. Untuk yang kepedean yang diberikan itu kan ada 4. Kalian jadi kelompok. Kalian menunjuk satu orang atau dari masing-masing kelompok maju di depan untuk mempresentasikannya. Bukan satu orang maju di depan lalu menjawab 4 itu. Paham? Ya, Bu. Dan ya. No, bukan. Ini kamu kelompok 3. Kamu diskusikan teman-teman kelompok kamu. Pertanyaan dalam Wikipedia itu. Setelah kalian diskusikan, memang banyak jawabannya. Oke, kalian tulis. Setelah itu dari kalian punya kelompok kalian maju. Satu orang maju itu membaca tulisannya. Paham? Oke, ada yang tidak paham? Boleh bertanya. Nggak usah. Kita itu argumentasi yang saya berikan di sini. Nggak usah. Yang ini minta kalian. Ibu, ini hanya contoh kalian. Ibu yang minta dari kalian menulis. Kalian menulis. Kertas ada tulis di sini ya. Boleh di kelas, boleh di rumah. Lapisan. Iya, dibagi-bagi aja kalau supaya cepat dibagi-bagi saja. Supaya yang lain juga. Yang bekerja Kalian sudah jadi pertanyaan sebelum kalian
Sebelum menulis tes argumentasi, kalian lihat dulu cakap pertanyaan di etapa ini. Sudah selesai, sampai di mana? Dia punya jawaban ada tidak di dalam teks argumentasi yang kalian tulis. Jadi teman-teman untuk membuka, yang satunya untuk membaca. Oke, satu kelompok 2 orang. Ibu kita satu kelompok 2 orang. Bacanya satu. Oke, kelompok ini 2 orang dipakai siapa? Nanti yang satu orang yang moderator, satu orang lagi membaca. Membaca teks-teksnya kalian tulis. Oke. Sambil mengukur kelompok lain selesai, kelompok yang udah selesai, kelompok berapa? Kelompok 3 sama 4. Kelompok 3 sudah selesai? Oke, 2 orang maju di depan. Oke, dari kalian siapa yang mau maju? Apa ibu yang mau maju? Oke, silakan. Oke, untuk kelompok lain, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan dan membacakan tentang teks argumentasi. Perkenalkan, nama saya Fidelia sebagai moderator, dan perkenalkan teman saya Nadita Raditwari sebagai pemateri. Di sini teks argumentasi. Tesis membaca buku adalah kegiatan yang sangat penting bagi pelajar karena buku menjadi sumber utama pengetahuan dan pembentuk karakter cerdas.
Yang kedua, argumen. Pertama, buku berisi informasi yang lebih lengkap dan terpercaya dibandingkan sumber lain, sehingga membantu pelajar memahami pelajaran dengan baik. Kedua, kebiasaan membaca melatih otak untuk bertiga, membaca juga memperkaya kosakata serta meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara. Yang terakhir, penegasan ulang, yaitu dengan demikian membaca buku harus dijadikan kebiasaan utama oleh pelajar. Melalui membaca, pelajar dapat memperluas wawasan, meningkatkan prestasi, sekaligus membentuk pribadi yang cerdas dan berdaya saing. Baik, itu saja dari kami. Oke, untuk pertanyaan yang dia yang ibu minta dari kelompok kalian. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa isi dari teks argumentasi? Argumentasi itu. Jawabannya yang pertama pentingnya membaca buku. Kemudian yang kedua, menurut kelompok kalian apakah gaya teks argumentasi ini sudah benar? Ya, sudah benar karena terdapat struktur teks argumentasi seperti tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kemudian yang terakhir, carilah informasi opini dan fakta dalam teks argumentasi tersebut. Opini yaitu membaca buku adalah kegiatan yang sangat penting bagi pelajar, dan fakta yaitu buku berisi informasi yang lebih lengkap dan terpercaya dibandingkan sumber lain. Terima kasih kalian boleh duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4 sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Asmar sebagai moderator. Teks argumentasi tentang lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan salah satu konsep penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang peduli, seperti membuang sampah sembarangan dan menggunakan plastik berlebihan. Hal ini menimbulkan masalah serius, mulai dari banjir dan pencemaran. Kedua argumen, sampah plastik adalah penyumbang pencemaran terbesar karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di lautan berasal dari aktivitas manusia sehari-hari, terutama plastik sekali pakai. Akibatnya, ekosistem laut terganggu. Banyak biota laut mati karena mineral plastik dan kesehatan manusia pun terancam melalui rantai makanan. Selain itu, kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk mengurangi penggunaan plastik, melakukan daur ulang, serta menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan, dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya sekedar pilihan, tetapi kewajiban semua orang. Melalui kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik, kita sudah berkontribusi besar dalam melestarikan lingkungan. Jika kesadaran ini tumbuh, maka generasi mendatang tak dapat dinikmati kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Telah menciptakan sains dan argumentasi. Isi teks argumentasi adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan daur ulang agar terhindar dari pencemaran serta Apakah terdapat kalimat khusus dalam teks argumentasi?
argumentasi berisiko. Ya, terdapat kalimat khusus misalnya sampah plastik menjadi penyumbang pencemaran terbesar karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk berurai. Nomor 3, menurut kelompok lain apakah budaya teks argumentasi ini sudah benar? Ya, karena memberikan opini dokumen berkuatan. Empat, carilah kalimat opini dan kalimat fakta dalam teks argumentasi tersebut. Kalimat fakta sampah plastik menjadi penyumbang pencemaran terbesar karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk berurai. Kalimat ini menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban bersama. Baik, itu saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang struktur teks argumentasi. Perkenalkan, nama saya Humayra Fathulori sebagai moderator. Perkenalkan, saya Rizky Febrian sebagai judul intinya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pendahuluan, lingkungan sekolah merupakan tempat utama bagi siswa untuk belajar berkembang, akan tetapi masih banyak sekolah yang menghadapi masalah kebersihan seperti sampah berserakan, toilet yang kotor dan halaman yang tidak dirawat. Kondisi ini tentu dapat mengganggu kenyamanan belajar dan kesehatan siswa. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sekolah memberikan banyak manfaat. Pertama, lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga siswa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Kedua, sekolah yang bersih dapat mencegah penyebaran penyakit sebab kuman dan bakteri mudah berkembang di tempat yang kotor. Ketiga, kebersihan sekolah juga mencerminkan sikap disiplin dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan. Paragraf kedua, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada siswa yang kurang peduli, misalnya membuang sampah sembarangan atau tidak merawat fasilitas sekolah. Jika kebiasaan buruk ini dibiarkan, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang kotor, tidak nyaman, dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, semua warga sekolah, baik siswa, guru maupun petugas kebersihan, harus bekerja sama menjaga kebersihan. Kesimpulannya, dari uraian di atas, jelaslah bahwa kebersihan lingkungan sekolah memegang peran penting dalam mendukung proses belajar. Setiap siswa perlu memiliki kesadaran untuk belajar. Dengan demikian, sekolah akan menjadi tempat yang sehat, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Pertanyaannya, Satu, apa isi dari teks argumentasi? Pertanyaannya, apa isi dari teks argumentasi itu? Yaitu isi teks argumentasi itu adalah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah karena berpengaruh pada kenyamanan belajar, kesehatan siswa, dan mencerminkan sikap disiplin. Yang kedua, apakah terdapat kalimat khusus dalam teks argumentasi tersebut? Ya, terdapat kalimat khusus berupa tesis atau pendapat utama, yaitu oleh karena itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, menurut kelompok kalian, apakah gaya teks argumentasi ini sudah benar? Ya, sudah benar. Pendahuluan menyampaikan masalah kebersihan sekolah. Dua, isi atau argumentasi memberikan alasan dan fakta pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, carilah kalimat opini dan kalimat fakta dalam teks argumentasi tersebut. Kalimat opini, lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga siswa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Kalimat fakta, kuman dan bakteri mudah berkembang di tempat yang kotor. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memastikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan nama saya Muhammad Dewa. Perkenalkan nama saya Pinda Dewa. Kami akan membaca teks argumentasi. Contoh teks argumentasi makanan bergizi gratis di Indonesia. Program makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu gagasan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia. Secara umum, program ini dapat memberi banyak manfaat, tetapi juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, MBG sangat bermanfaat karena dapat membantu mengurangi angka stunting dan malnutrisi pada anak-anak, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Anak yang mendapatkan asupan makanan bergizi akan lebih sehat, bersemangat, dan dapat belajar dengan lebih baik di sekolah. Program ini juga meringankan beban ekonomi keluarga karena kebutuhan makan sebagian anak ditanggung oleh pemerintah. Namun, di sisi lain, pelaksanaan MBG memerlukan anggaran yang sangat besar. Jika tidak mengelola dengan baik, ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana atau distribusi yang tidak merata. Selain itu, penyediaan MBG dalam skala nasional juga menentukan sistem logistik yang teratur. Tanpa perencanaan matang, program ini bisa menimbulkan masalah baru seperti ketidaktepat sasaran atau kualitas makanan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa MBG memiliki sisi baik sekaligus buruk. Program ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung pendidikan, tetapi juga berisiko anggaran negara jika tidak dijalankan dengan transparan dan efisien. Oleh karena itu, MBG sebaiknya tetap dilaksanakan namun disertai pengawasan ketat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertanyaan, apa isi dari teks argumentasi? Jawabannya adalah teks tersebut berisi teks yang membahas manfaat dan tantangan program makan bergizi gratis atau MBG di Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah terdapat kalimat khusus dalam teks argumentasi tersebut? Jawabannya adalah ya ada. Kalimat pendapat, program ini dapat memberi banyak manfaat tetapi juga tidak lepas dari berbagai pasar. Oleh karena itu, MBG sebaiknya tetap dilaksanakan namun disertai pengawasan ketat dan perencanaan yang matang. Kalimat kesimpulan, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa MBG memiliki sisi baik sekaligus sisi buruk. Jawaban ketiga, menurut kelompok kalian, apakah gaya teks argumentasi ini sudah benar? Ya, sudah benar. Karena teks memiliki struktur pendahuluan, argumen dan kesimpulan dengan bahasa formal dan logis. Yang keempat, jadilah kalimat tujuan dan kalimat fakta dalam teks argumentasi. Opini, program ini juga meringankan beban ekonomi keluarga. Fakta, anak yang mendapatkan asupan makanan bergizi akan lebih sehat. Demikian Presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis teks argumentasi itu harus ada strukturnya kan? Ya. Berarti kalau tidak ada strukturnya berarti ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Kalian kan sudah tulis teks argumentasi dan juga sudah tahu struktur tulisnya seperti apa. Ada yang bisa tidak argumentasi. Kelompok
Oke, terus nama siapa? Mona Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum Kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini adalah, menurut saya argumentasi adalah cara menyampaikan pendapat dengan disertai alasan yang logis serta bukti yang kuat agar diterima oleh orang lain. Argumentasi bukan sekedar opini, tetapi juga memperkuat dengan fakta, data, dan contoh nyata. Dengan argumentasi yang baik, kita bisa merasa pikiran kritis, menghargai pendapat berbeda, dan mencari solusi dari suatu masalah. Ada yang lain? Oke. Jadi kesimpulan dari teks argumentasi ialah meyakinkan pembaca melalui fakta dan opini dan didukung argumen yang logis yang dirangkum dalam kesimpulan. Untuk menulis teks argumentasi yang efektif dan topik dan tujuan mencari ide pokok, bedakan fakta dan opini, kumpulkan bukti, dan susun argumen secara logis sebelum menulis kesimpulan yang jelas dan singkat. Ya. Ini adalah materi teks argumentasi. Oke, sebelum itu di sini akan ada tugas individu untuk dan dikumpulkan untuk apa ya? Di sini tugas individunya kalian boleh dicatat ya. Kalian kumpulkan. Carilah ide pokok dan pendukung dalam teks argumentasi. Dan di belakang layar ditulis. Carilah ide pokok dan pendukung dalam teks argumentasi. Carilah ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi yang bertema pangan. Carilah ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi yang bertema pangan lokal. Pangan lokal. Pangan lokal. Ya, pendukung. Pendukung. Pangan lokal. Pendukung lokal. Pendukung pangan lokal. Dalam teks pokok dan ide pendukung. Oke, berarti kalian cari teks argumentasi dengan tema pangan lokal. Setelah itu kalian cari ide pokoknya dan ide pendukungnya. Paham? Nanti minggu depan kalian kumpul semuanya harus selesai. Pertanyaan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sampai sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Siapa? Oke, kalau begitu sampai sini saja materi kita. Satu orang dari dua kelas. Baik, guru dan kawan-kawan, sebelum kita selesai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa boleh. Berdoa boleh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.